Audio Jungle. Audio Jungle. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا صفا الصفا وطاب وقت لنا قد راق كأس الصفا وطاب وقت عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا صفا الصفا وطاب وقت الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وقت الهنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Pada saat ini, insya Allah kita akan membahas Al-Quran dan istimewanya. Tapi sebelum pelajaran kita mulai, kepada Allah Subhanahu. Siapa yang biasa memimpin doa? Silakan ke depan nih. Bang Hadi ya. Bang Hadi memimpin doa. Bang Hadi itu KM. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, maka kita berdoa dengan mengucapkan surat Al-Fatihah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Terima kasih Bang Hadi. Apakah kalian pernah membaca sebelumnya tentang ini enggak? Pernah enggak? Belum ya? Belum. Tapi tahu tentang Al-Quran dan sedikit tentang istimewanya? Tahu. Ada yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir? KM? Bagaimana semua hadir? Ada yang hadir nggak? Siapa? Sakit. Sakit apa? Mudah-mudahan kita doakan dia cepat sembuh, ya, cepat sembuh dan kalian itu tetap sehat walaupun masih dalam kondisi pandemi ya. Ada absennya? Ya. Yang hadir silakan hadirkan, yang sakit ditulis biasa dengan menggunakan huruf S. Oke, kita kembali sebelum ke materi supaya kalian semangat. Kita punya yel-yel untuk MTS Yadul Falah ini. Yel-yelnya nanti ikuti dari Yadul Falah. Best. Siswanya Smart. salam sehat. Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita sehat dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya silahkan kalian perhatikan hasil lain yang ada di depan terkait Al-Quran dan keistimewaannya. Jadi Al-Quran kalau dilihat dari segi waktu diturunkannya itu diturunkan di tanggal 17 Ramadan setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Berapa tahun Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul?
tahun. Terus adapun tempat turunnya di gua Hira. Ayat yang pertama turun ayat apa? Surat apa? Ayat berapa? Ayat 1 sampai 5. 1 sampai ayat 5. Amel bisa dibacakan ayat 1 surat Al-Alaq? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik. Ayat yang keduanya ini. Khalaqal insana min 'alaq. Terus? Iqra wa rabbukal akram. Terus? Alladzi 'allama bil qalam. Udah 5 belum? Satu lagi. Ini bisa. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik, bareng-bareng dari ayat 1 sampai ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kenapa tidak semuanya surat Al-Alaq hanya sampai ayat 5? Nanti kalian bakal tahu di pelajaran-pelajaran berikutnya, termasuk pelajaran tentang tafsir Quran. Terus Al-Quran diturunkan selama berapa tahun? Berapa tahun Al-Quran diturunkan? 23 tahun. Dibagi ke dalam 2 fase namanya. Dibagi ke dalam 2 periode waktu, 13 dan 10. Baik, 13 dan 10 itu apa maksudnya? 13 tahun diturunkan di Mekah, 10 tahun di Madinah. Terus Al-Quran dikumpulkan dan dibukukan atas usul seorang sahabat bernama Sabir. Pada masa khalifah siapa? Abu Bakar. Tapi pas masa khalifah Abu Bakar itu tidak selesai sampai di situ. Selesainya di masa khalifah Utsman bin Affan. Ketika Khulafa Ali bin Abi Thalib itu sudah mulai mendesain ilmu-ilmu yang mempelajari Al-Qur'annya. Ada usul Quran, ada tafsir, ada nahwu dan soroh, kemudian ada mantik dan sebagainya. Turunkan di Mekah itu namanya surat Makkiyah. Ada yang di Madinah itu surat Madaniyah. Ya kan, ada yang bertanya tentang itu enggak? Itu diturunkan selama 23 tahun. Ada yang di Mekah, ada yang di Madinah. Yang di Mekah itu namanya surat-surat Makkiyah. Yang Madinah itu surat Madaniyah. Jelas gak? Ada yang bertanya? Ada pertanyaan nggak? Kalau silakan, doa. Pengertian dari Makkiyah dan Madinah. Pengertian Makkiyah dan Madinah. Sebelum saya jawab, ada yang tahu nggak tentang itu? Silakan. Surat Makkiyah diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dan surat Madinah diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Makkiyah itu apa? Surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Surat Madaniyah diturunkan setelah Nabi hijrah. Kalau sudah jelas, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Alasan pembukuan Al-Quran. Alasan pembukuan Al-Quran. Jadi ada alasannya kenapa Al-Quran itu harus disatukan, dibukukan. Ada ceritanya, ada alasan. Sini bisa dilihat. Ketika peristiwa perang Yamamah, sahabat Umar bin Khattab merasa khawatir tentang kondisi dan nasib Al-Quran di masa yang akan datang, sehingga ia mengusulkan kepada sahabat Abu Bakar sebagai khalifah untuk mengumpulkan Al-Quran sebelum pada akhirnya para sahabat yang hafal Al-Quran berguguran di medan perang. Lebih dari 20 orang yang gugur di perang Yamamah, para hafidz Quran. Jadi melihat kondisi seperti itu,
melihat kenyataan seperti itu, sahabat Umar bin Khattab khawatir jika terus ada perang, kemudian para hafid ikut perang, kemudian gugur, bagaimana nanti tentang nasibnya Makanya sahabat Umar bin Khattab mengusulkan kepada sahabat Abu Bakar. Kalau sudah jelas masalah alasan pembukuan Al-Quran, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Jadi ini alasannya. Jadi di pas perang apa? Pas perang Yaman banyak berguguran para hafid Quran, kemudian Umar bin Khattab khawatir sampai mengusulkan ke sahabat Abu Bakar. Kemudian pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran bisa enggak? Andin Sri Murjana tentang pengertian Al-Quran, baca. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup umat Islam. Ya. Jelas gak? Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat Islam yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW melalui malaikat yang bernama Jibril. Selanjutnya Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat dan berapa ribu ayat? 6.236 ayat. Ya kalau tidak percaya hitung sendiri ayatnya. Benar enggak 6.236 ayat? Kalau tidak percaya menghitung sendiri. Kita harus percaya, kenapa? Kita husnudon ini diteliti dan dihitung oleh para ahli, oleh para ilmuwan-ilmuwan yang membidangi masalah ini. Terus Al-Quran juga ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang Al-Quran ini. Surat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq 1-5. Terus surat yang pertama dalam Al-Quran surat Al-Fatihah. Kemudian surat yang terakhir surat An-Nas. Surat yang terpanjang adalah surat Surat yang terpendek adalah surat Al-Kautsar. Sampai di sana dulu ada pertanyaan enggak? Ya baik, silakan. Kenapa surat Al-Fatihah dijadikan surat pertama dalam Al-Quran? Kenapa surat Al-Fatihah menjadi surat pertama dalam Al-Quran? Ya, bahasannya ini. Sebelum saya pertegas, ada yang bisa membantu jawab enggak? Silakan bisa. Karena menurut penelitian usul Al-Quran, surat Al-Fatihah surat yang pas untuk dijadikan surat pertama dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah itu pantas dijadikan surat pertama menurut penelitian siapa? Para ulama uslub Quran. Jadi uslub itu ilmu yang membahas tentang susunan kata dalam susunan ayat dalam susunan surat dalam Al-Quran. Jadi begini, jadi membahas masalah susunan ayat, ya. Ayat ini pantas dinomorsatukan, ayat ini pantas dinomorsatukan, itu dibahas dalam ilmu uslub Al-Quran. Terus surat yang paling panjang surat apa? Al-Baqarah. Surat yang paling pendek Al-Kautsar. Silakan baca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Paling pendek berapa ayat? 3. Paling pendek. Panjangnya surat Al-Baqarah dari 200 ayat. Ya, dari 200 ayat. Kemudian kandungan isi Al-Quran
ada yang membahas masalah akidah tentang keesaan Al-Quran. Ini dipertegas juga dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yakul kufuwan ahad. Menjelaskan tentang keesaan Allah. Allah itu esa. Kemudian ada tentang apa? Yang kedua, ibadah, sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya juga diterangkan dalam Al-Quran. Terus nomor 3, muamalah, jual beli, pernikahan, hubungan sosial antar manusia, kemudian berbuat baik pada orang tua juga dibahas dalam Al-Quran. Jadi kalau kamu mau tahu alasan kenapa harus berbuat baik kepada orang tua itu, nyarinya bukan ke komik, bukan nyari ke supermarket, bukan nyari ke, tidak perlu ke internet, juga tidak usah capek-capek nyari-nyari ke buku-buku yang lain. Tapi panduan pertama adalah ada di situ. Ya, tentang apa lagi? Misalkan jual beli, ya, kemudian pernikahan, dan yang syariah. Syariah itu tentang hukum-hukum tentang halal dan haram. Kemudian tarikh. Tarikh itu apa? Sejarah. Sejarah tentang apa dalam Al-Quran? Rasul, orang-orang, terus surga dan hari kiamat, dan yang terakhir ilmu pengetahuan. Cukup simpel tentang pengetahuan Al-Quran dari mulai pengertian sampai kandungan Al-Quran. Ya, kalian harus paham tentang ini. Ada yang menyebutkan ayatnya itu 6.666. Pernah dengar gak? Benar ya? Itu juga benar, tergantung penelitinya. Tapi kebanyakan yang paling masuk 6.236 sampai ke kandungan Al-Quran, mulai masalah akidah sampai masalah tarikh atau sejarah. Cukup sampai di sini tentang pengertian Al-Quran dan isi kandungan Al-Quran. Ada yang bertanya tentang ini? Ya, silakan, Amel. Sejarah ilmu pengetahuan apa saja yang ada di dalam Al-Quran? Sejarah ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan apa saja gitu ya, yang diterangkan dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak juga tentang ilmu pengetahuan yang ada dalam Al-Quran. Ya, tapi ada yang kalian bisa menjawab, ada nggak? Tentang ilmu apa saja yang ada dalam Al-Quran? Silakan. Di dalam Al-Quran itu banyak tentang ilmu pengetahuan, seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahkan matematika pun ada, dan lain sebagainya. Oh iya, memang Al-Quran itu kaya dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan alam juga jelas dalam surat Yasin, wasam sutajri mustaqar dari takdirul. Terus yang berkaitan dengan ilmu sosial, masyarakatan bisa hablum minallah wa hablum minas. Banyak tentang apa? Tentang ilmu pengetahuan. Ya, jadi tentang IPA ada, sosial ada, terus matematika ada. Semua ilmu ada dalam Al-Quran. Dan ini menjadi alasan kenapa Al-Quran yang paling diistimewakan di antara kitab-kitab yang puas nggak dengan jawaban itu? Kalau tidak puas nanti baca lagi, sharing lagi sama teman atau literasi lagi dari internet, dari buku-buku yang lain. Dibukti kebenaran Al-Quran ini banyak ditulis oleh Allah dalam Al-Quran sendiri. Seperti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dan Allah juga yang menjaganya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran, Allah yang menjaga. Salah satu bukti Allah menjaga Al-Quran, menganugerahi hafid dan hafidhul Quran kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Itu buktinya Allah menjaga Al-Quran.
Yang kedua, tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu, kitab itu artinya Al-Qur'an, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang jangan ragu. Jangan berkata ragu, jangan meragukan Al-Qur'an. Kemudian kitab yang membenarkan kitab sebelumnya. Al-Quran itu penyempurna kitab-kitab sebelumnya, juga membenarkan kitab sebelumnya. Ini tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab mubayyinan alaihi. Mempertegas, memperjelas lagi terhadap kitab yang sebelum. Cukup ini? Cukup ya. Nama-nama lain dalam Al-Quran, Al-Huda, Al-Qur'an, Al-Bayyin ya. Terus Al-Dzikr, Al-Sifa, An-Nur, sampai ke Al-Alam. Yang berikutnya, keistimewaan Al-Quran. Sangat banyak keistimewaan Al-Quran, tapi saya akan jelaskan hanya 6 saja. Pertama, Al-Quran adalah kitab yang digunakan seluruh umat Islam sampai akhir zaman. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang. Sampai akhir zaman umat Islam masih menggunakan Al-Quran. Sampai akhir zaman, sampai ditutup zaman ini. Kemudian kitab Al-Quran menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang yang mempelajari. Yang berikutnya berisi tentang hal-hal yang diperlukan untuk kehidupan. Kitab Al-Quran murni atau asli, tidak ada perubahan sampai kapanpun. Terakhir, kitab Al-Quran adalah kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ini sebagian tentang keistimewaan Al-Quran. Kesimpulannya seperti ini. Al-Quran diturunkan berapa lama? 23 tahun. Kemudian pembukuan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran dikarenakan terjadi perang Yamamah. Para qurra, para ahli baca banyak meninggal saat itu, digagas oleh sahabat Umar bin Khattab, menyuruh Zaid bin Sabit, dan dikatakan kepada sahabat Abu Bakar. Kemudian Al-Quran menurut bahasa adalah qara'a yaqra'u Qur'anan. Jadi wajahnya apa? Wajahnya itu maknanya fa'ala, qara'a yaqra'u fa'ala yaq'alu fa'alan. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Jadi posisinya itu masdar, ya. Masdar goir mim kalau di situ. Ya, masdar goir mim. Qur'anan artinya apa? Bacaan atau yang dibaca. Dan Al-Quran berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan zaman. Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna karena memiliki kelebihan dari kitab-kitab lain. Dan yang terakhir, hikmah diturunkannya Al-Quran untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia wal akhirah. Terima kasih, dan sengaja ini tampilkan orang-orang yang hubul Quran yang diaplikasikan dalam sebuah kegiatan hotmil Quran, dan ini juga kalian sendiri yang melakukan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan karena mencintai Ayo cintai Al-Quran, bangun masa depan Indonesia bersama generasi aktif, kreatif, inovatif, dan berakhlakul. Silakan buka LKS-nya, kemudian buka juga buku pelajarannya. Sudah, silakan kemukakan di depan. Ya, silakan kemukakan di depan. Itu formatnya nih, masukkan ke format. Ya, apa-apa gitu. Ya, apa-apa seperti itu. Kalau bisa ditulisnya seperti itu, poin-poin. Itu juga ada ya? Ada ya di LKS ya? Silakan kasih tanggapan. Di
diamati, dicermati, kemudian tanggapannya seperti apa. Kalau ada kritikan ya silakan. Sudah? Sudah lah. Bunga, sudah? Ini teliti. Sudah ya? Sudah cukup. Sampai berapa aja? Ada yang satu berikan alasan satu, ada yang satu, yang dua ada, lebih dari dua ada, yang lebih dari dua acungkan tangannya, acungkan. Dua, berapa itu kan? 5. Sama doa. Doa silakan kemukakan di depan teman-teman doa tentang hasil pengamatan terhadap gambar tadi. Rekan, mana? Keistimewaan Al-Quran yaitu dalam sebuah tanggapan, Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan terdiri dari 6.236 ayat. Al-Quran dibagikan pada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril pada saat tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Hubungannya dengan gambar itu? Silakan hubungkan. Jadi dia siapa itu? Musa juga salah satu anak yang mampu menghafal Quran sebanyak 30 juz, 114 ayat yang menjadi sebuah bukti keistimewaan Al-Quran. Dan juga atas berkah Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepintaran dikarenakan banyak membaca Al-Quran. Kepada siapa? Kepada Musa. Musa itu seorang bocah cilik, juara tidak lomba Al-Quran di Mesir tingkat. Berikan aplaus dulu buat Musa. Amel apa Amel? Mel, silakan Mel bacakan di depan tentang hasil pengamatan terhadap gambar tentang siapa itu? Musa. Keistimewaannya, susunan suara kata-kata yang digunakan Al-Quran terasa lembut dan indah diucapkan. Sejalan dengan akal sehat dan dapat menyentuh perasaan, artinya Al-Quran mampu memberikan doa kepada akal dan hati senandari. Hubungannya dengan itu? Berarti Musa itu membacakan Al-Quran itu dengan suara lembut dan indah diucapkan. Karena Al-Quran itu sangat indah diucapkan, dan Musa pun mampu Membacanya. itu bukti berarti ya keistimewaan Al-Quran. Nah, silakan duduk dan berikan aplaus buat Ahmad. 1, 2, silakan ke depan. Nanti hubungkan ya dengan gambar itu. Memperhatikan bacaan Al-Quran dengan benar dan membaca dengan benar adalah salah satu bukti percaya bahwa Al-Quran adalah kitab yang dapat menjelaskan berbagai ilmu pengetahuan yang bisa diambil dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Hubungannya dengan gambar itu silakan dibukakan. Ya, hubungannya dengan gambar itu.
yang Amel sampaikan dengan gambar ini. Bisa dapat membaca Al-Quran dengan baik. Membaca, Menghafal Al-Quran dengan menghafal, baik. ya. Dan itu dialami dan dimiliki oleh Musa. Terus apalagi yang tadi yang nomor 2-nya apa? Memperhatikan bacaan Al-Quran dengan benar. Bisa memperhatikan itu ya. Dan ini menerapkan Al-Quran, bacaan Al-Quran dengan baik. Dan ini dimiliki oleh Bisa. Ya, terima kasih Amel. Kita buat Amel. Yang lainnya juga pasti bisa ya mengeksplorasi, mencermati, kemudian sampaikan dengan pendapat kalian tentang gambar ini. Saya yakin kalian sudah. Bunga berapa bunga? 2. Coba apa saja? Al-Quran mampu memberikan doktrin kepada akal dan lisan balik. Bahasa Al-Quran dapat diterima dan atau mudah dipahami dengan baik oleh orang awam maupun kaum cendekiawan, sehingga banyak orang yang menghafal Al-Quran. Al-Quran itu sebagai doktrin. Doktrin itu apa doktrin? Ajaran, ya, sumber hukum bisa. Terus kaitannya dengan gambar ini? Bahasa Al-Quran mudah dipahami, Terus, sehingga banyak orang yang menghafal Al-Quran. ya, Al-Quran mudah dipahami, mudah dihafal juga, ya. Banyak sekali keistimewaan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari pun banyak. Ada enggak? Contohnya, Bang, ada? Adanya pondok pesantren luar biasa, adanya pondok, terus mendapatkan keleluasaan dan ketenangan dalam ibadah. Ada lagi enggak? Menjadikan hati kita lebih tenang dan penuh harapan, tidak mudah putus asa. Ada lagi enggak? Kalau kalian begitu cinta, banyaknya baca Al-Quran, insya Allah hati tenang dan insya Allah dapat berkah. Makanya ada lagi enggak? Al-Quran bisa menjadi obat hati bagi penghafal Al-Quran. Al-Quran bisa menjadi obat hati bagi menghafal Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai huwa syifa. Al-Quran itu sebagai pengobat. Syifa ulima bisudur, hal-hal yang ada di hati. Lagi enggak tentang keistimewaan Al-Quran yang kita rasakan dan ada di lingkungan kita? Ada enggak? Ada? Hikmah adanya Al-Quran atau istimewa adanya Al-Quran, kan? Bisa memberikan penguatan dan penambahan ekonomi bagi para warga-warga di bawah garis kemiskinan dengan adanya acara peringatan, misalkan apa? Isra dan Mi'raj, adanya peringatan Maulidnya Nabi. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali kalian, insya Allah tentang Al-Quran dan keistimewaannya ini akan menjadi manfaat bagi kalian. Mudah-mudahan kita merutinkan membacanya setiap hari dan mendapatkan berkah dari Allah karena membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal alamin. Terakhir kita tutup lagi dengan yel-yel. Ya dul pala. Best. Siswanya smart. Salam sehat. Tepuk tangan dulu buat kita. Saya sampaikan pada saat ini sekali lagi, mudah-mudahan kalian bisa menerima, mengamalkan apa yang saya sampaikan, apa yang kita bahas pada
kesempatan ini tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Mudah-mudahan akhir kata kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipermudah segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu bersama-sama, membagi doa oleh KM lagi ya. Silakan nanti Bang Hadi KM nanti silakan. Kawan-kawan, sebelum kita pulang, mari kita membaca doa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Itu saja, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.